Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Shalom. Betul ya, banyak kebangunan rohani di kota-kota besar di Indonesia pasca pandemi ya. Meskipun ada yang susah juga, tapi Tuhan memberikan revival banyak yang terbangun. Dan dari wajah Bapak Ibu sekalian, saya sadar bahwa Bapak Ibu teman-teman ini pasti orang-orang yang jeli sekali ya. Makanya bisa ada di gereja Tuhan, di rumah Tuhan di sini. Kalau saya ada di kota lain, saya ada di negara lain, saya cerita, wah tahu nggak? GBI New Life, Pastor Irwan, perjalanannya dan apa yang dilakukan. Dan saya tunjukin kepada mereka apa yang saudara sama-sama bangun di gereja Tuhan. Karena wajah jemaat adalah wajah gembala, betul? Jadi kita akan bertumbuh semakin mirip dengan gembala kita dulu di bumi sebelum gembala di surga, benar nggak? Jadi kalau gembala kita suka menyembah, saudara, nah ini begini nih, suka menyembah. Kalau gembala begini kita akan ikut ke bawah. Itulah yang menjadi permulaan dari kebangunan rohani, ikut semua. Oke, sebelum kita lebih jauh, saya tahu saudara hari Minggu ini ya, pasti ada yang otaknya udah mikir besok kerja bagaimana, apa segala. Nah kita relax, saya mau nanya dulu, di Amerika ada sebuah acara yang terkenal, namanya The Price is Right. Saudara ada yang familiar dengan acara TV ini? Nggak ada? Oh ada, terima kasih. Oke, saya mau kita lihat slide-nya ya. Jadi dia lihat ini dibagi kelompok-kelompok gitu ya. Nanti dikasih gambar, dikasih barang. Nanti barang ini orang itu tebak, ini harganya berapa. Nah ada yang 1.200, 1.750, ini skornya ya. Kalau kita lihat di slide berikutnya tuh ya. Nah ini kelompok-kelompok dibagi semua, tebak harganya. Saudara mau coba, saya ingin tahu nih. Kejelian saudara bukan cuma dalam beralkitab, tapi menebak harga. Nanti yang benar kita akan berikan tepuk tangan. Ya dong ya, kan bukan bisnis ini. Oke, kita lihat ya, The Price is Right. Let's play. Saya akan tunjukkan gambarnya, saudara teriakan dari tempat duduk, harganya berapa. Oke, gambar yang pertama. Deng 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 deng. Indomie goreng 40 pieces 1 dus. Berapa harganya? Tebak. 120. 90, 112. Kurang keras Bu. Udah lama gak belanja Pak? Berapa Pak? 120 ada yang lebih tinggi? 120 kedua? Kayak lelang kita. Oke kita lihat ya, harga median rata-rata yang benar adalah jeng 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 72.000. Ini harga median, makanya Bapak Ibu jangan belanja di mall ya. Ke gereja aja di mall, belanja mahal. 72.000 ini harga mediannya. Oke bagus buat pemanasan, tepuk tangan buat kita dulu dong. Kita lihat barang berikutnya. Ini dia, beras rojo lele 10 kg. Berapa Bu? 70.000, thank you. Ada yang lebih tinggi atau lebih rendah? 140, luar biasa impor itu. Padi Thailand, berapa Bu? 130, ada lagi? 110, oke mari kita lihat jawaban yang benar adalah beras rojo 10 kg, 110.000 rupiah. Wah selamat untuk Bapak ya, nanti hadiah bisa diambil di pasar kasar di pintu depan, bawa pulang dalam bentuk butiran. Wah luar biasa Pak ya, Bapak buka toko Pak, bisa akurat banget harga median. Oke, thank you. Kita lihat barang berikutnya. Nah, Philips blender. Standar ya, pisaunya bukan dari keramik maupun titanium. Berapa kira-kira harganya? 500? 300? 400? 450? 400? 800? 900? Puji Tuhan kelebihannya untuk gereja. Ada lagi? Berapa? 600? Oke, luar biasa tebakannya saudara ya. Kalau ayat hafalan rada susah kita, kalau harga cepat. Mari kita lihat harganya median adalah 624.000. Wah ada yang mendekati tadi ya 650 ya. Luar biasa, artinya hari Minggu otak kita tetap dipakai untuk berhitung. Oke barang berikutnya. Nah ini dia, ini jam tangan pria. Merek G-Shock, tipe G-Steel ADR. Kalau Bapak Ibu punya toko jam tangan gak usah jawab. Berapa harganya kira-kira? Susah berapa? 1 juta. Pastor Irwan, ada lagi yang lebih tinggi?
Wah, 3750. Kupon belanja 10%. Terima kasih. Ada lagi berapa Bapak Ibu harganya? 5 juta. Terima kasih. Ada lagi? Oke, mari kita lihat siapa yang paling mendekati. Harga G-Shock G-Steel ADR adalah 3 juta 20 ribu rupiah. Wah, tadi ada jawab 3 juta ya. Luar biasa. Makin tajam sepertinya Bapak Ibu dalam menilai harga pada hari ini. Setelah pulang kita akan lebih cerdik nanti pesan makanan ya. Ini enggak segini harusnya. Kita lihat lagi barang berikutnya. Nah ini Gucci wallet tipe yang crossbody warna ruby. Berapa harganya? Berapa Bu? 20 juta, terima kasih. Jangan di Google loh. Ntar ada yang begini, pantesan dia bener terus. Berapa Bapak Ibu? 16, 18, terima kasih. Ada lagi? Berapa? Ini makin kesini makin sedikit yang bisa tebak ya. Makin sedikit yang pakai mungkin ya. Kalau beras kita semua beli memang. Nah, kita lihat ya jawaban yang benar. Gucci wallet crossbody harganya adalah 7.890.000 rupiah. Sudah mendekat Natal bisa dipesan langsung buat hadiah untuk keluarga tercinta ya. Oke. Berikutnya, nah ini mungkin banyak yang tahu ya, Yamaha Aerox. Ya harga median, berapa Bapak Ibu? 13, thank you. 30, thank you. Dari 13 sampai 30 ya, jauh juga harganya ya. Off the road ini. 25, terima kasih. 23, terima kasih. 27, terima kasih. Mari kita lihat yang benar. Yamaha Aerox. Harga median adalah 23.900.000. Wah, tadi 23 mendekati ya. Oke. Tenang saudara, saya masih punya 50 barang nanti ya. Jadi santai aja kita. Berikutnya. Jam tangan Richard Mille RM061. Cepet bener saya belum nanya. 1M ya Bu ya. Berapa lagi? 2M, terima kasih. Ada lagi? Saudara nggak mesti beli, sebut harga aja asal nggak apa-apa kok. Kayaknya berat mau nyebut tuh harus beli gitu. Enggak. Berapa lagi? Baru dong, baru dong. Baru beda Bu ya. Ada turun harganya ya. Baru, barang baru dah. Harga median. Berapa Bapak Ibu? Apa? Tanya pastor. Wah. Maksudnya saya maksudnya ya. Masa pastor saya nggak ditanya? Lihat jam tangan saya nih. Oh. Berapa harganya? Oh, Pastor Irwan ternyata mengenal benar ya jam tangan. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah. Nah, 2,431 miliar. Woi, tepuk tangan dong yang tadi udah bisa nebak ya di rentang ini. Saudara tepuk tangannya terintimidasi sepertinya ya. Jam tangan 2,4 M ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Bentley Mulsanne Grand Limousine. Berapa harganya? 10M, luar biasa Bu. 22, terima kasih Pak. 25, 45. Berapa lagi? Jawaban yang benar adalah harga medianya untuk Bentley Mulsanne Grand Limousine 7,3 miliar rupiah. Wah, dapat rumah ya. Saudara mau nggak kalau saya kasih barang-barang ini, kan kita makin lama makin mahal ya. Saudara mau yang mana kira-kira? Mobil ya, pajaknya tinggi loh. Oke, jual lagi bisa aja si Bapak dah. Jadi kita lihat dari harga paling murah, beras Indomie, beras ya kan ya, terus semua sekarang ini 7,3 M. Nah sekarang saya mau kasih lihat gambar ini. Tebak berapa harga ini? Belum muncul? Tebak ya, berapa harganya barang ini? Next kita lihat. Tidak terhingga, tidak ternilai. Saudara punya enggak ini? Bentley mungkin kita nggak punya, Richard Mille kita nggak punya. Ini lebih mahal dari semuanya kan? Punya nggak kita? Punya. Waktu kita punya ini, beda gak sih hidup kita itu?
Kita hari ini akan bicara soal grace unveiled, finding favor in the gift of Christ. Denny Kamadi, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan bahas the power of grace of God. Waktu seseorang punya ini, saya ingin bertanya, apa tandanya seseorang itu memiliki salib Kristus? Apa tandanya seseorang itu dikasihi oleh Allah? Lebih dari pemenang, terima kasih. Apalagi tandanya orang itu dikasihi Allah? Saudara sekalian, waktu orang punya salib Kristus, saya punya salib Kristus. Tapi seringkali kita punya penyakit namanya amnesia rohani. Tiba-tiba yang paling mahal, gak ada harganya. Yang murah, rasa luar biasa. Kita mau beli rumah yang ini gak punya, setengah mati rasanya. Padahal kita punya lebih besar, gak berasa. Kita lupa seringkali harganya salib Kristus itu seperti apa. Mari kita mundur sedikit dan saya bertanya ini. Apa tandanya seseorang dikasihi oleh Allah? Saya akan mulai dulu apa tanda yang bukan berarti orang itu dikasihi Allah. 1, dipakai Tuhan tidak berarti diperkenan Tuhan. Kita sering berpikir, aku dipakai Tuhan loh, aku jadi berkat loh, aku ngomong kemana orang bertobat, aku lakukan apa, banyak diberkati. Aku pastilah diperkenan Tuhan. Hidupku pastilah dikasihi Tuhan karena aku itu dipakai terus sama dia. Kita yang melayani, kita ada di marketplace, kita bisa berpikir demikian. Kita yang jadi tulang punggung keluarga, saya pasti diperkenan Tuhan karena saya dipakai Tuhan. Tidak. Kalau kita lihat kisah, kitab Bilangan, ada satu orang dukun yang diminta oleh kerajaan Moab, nama dukunnya Bileam, diminta oleh Raja Balak untuk mengutuki Israel. Dan waktu dia itu mengutuki Israel, Bileam ini punya power, bukan cuma disumpah-sumpahin, kalah lu, mati lu, bukan. Tapi setiap kata-kata, karena dia ini dukun, kayak dukun santet. Waktu dia kutuk satu negara, negara itu bisa mati. Tapi anehnya, waktu dia pergi dari satu gunung untuk ngutukin Israel, gak keluar kata-kata kutukannya. Dia pindah ke gunung lain untuk kutuki Israel, gak keluar kata-kata kutukannya. Sampai dia pergi ke tempat gunung yang terakhir, waktu dia mengutuki Israel, dia bilang kepada Raja Balak dan Moab, kalian suruh saya mengutuki Israel, kerajaan ini, tapi Tuhan suruh saya justru memberkati. Malah keluar profesi untuk kerajaan Israel malah jadi maju. Dia dipakai Tuhan. Tapi apakah berarti dia diperkenan Tuhan? Dia itu dukun. Dia itu orang yang menghancurkan bangsa-bangsa dengan ilmu gelap. Ternyata tidak. Kenapa? Tuhan tuh bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai orang jahat. Jadi kita tuh jangan terlalu bangga, waktu kita tuh dipakai sama Tuhan luar biasa, saya pasti diperkenan Tuhan, belum tentu. Tanda seseorang dikasihi Tuhan, bukan dia tuh dipakai oleh Tuhan. Enggak selalu, orang yang dipakai Tuhan, diperkenan Tuhan ada, tapi enggak selalu demikian. Berikutnya yang kedua, diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Diberkati, bukan berarti diperkenan Tuhan. Saudara pernah merasa kalau usaha kita susah, kalau keuangan kita susah, kita merasa hubungan kita sama Tuhan tuh jauh. Kok semua nggak lancar, kok ada masalah dalam keluarga, kok ada banyak tantangan, pasti hubunganku sama Tuhan ini nggak baik ya. Ada masalah, ada kendala di dalamnya. Padahal diberkati Tuhan tidak sama dengan dikasihi Tuhan. Di Alkitab contohnya kita lihat Lukas 16. Lukas 16 berkisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Si orang kaya ini selalu hidup dalam kelimpahan, pakai pakaian ungu, tanda royal, pesta pora. Lazarus miskin, penuh dengan sakit, dua-duanya mati. Ketika mati, Lazarus masuk Hades. Orang kaya masuk Hades, neraka. Si Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu berteriak sama Lazarus yang terpisahkan dari dunia orang mati. Itu Lazarus, tolong celupkan jarimu ke air, kasih aku karena aku sangat kesakitan. Tapi dia bilang gak bisa, di dunia orang mati ini ada jurang yang tak terpisahkan. Atau kita ingat kisah di Mazmur 73, Asaf itu mengeluh, Tuhan, itu orang kaya itu kok hidupnya enak betul ya. Gak mati-mati lagi Tuhan, udah jahat. Saudara ada kepikir orang yang kaya tapi jahat sekali, ada di pikiran saudara? Ada kan? Kalau enggak ya mungkin saudara lah itu orangnya. Kaya, sehat, anaknya pintar, cakep. Terus kita lihat, itu diberkati Tuhan. Kalau saya ini masih kelas bawah,
Nggak sampai ke sana. Tidak. Diberkati bukan tanda dikasihi. Enggak. Karena ada orang-orang yang kaya raya tapi bukan. Jadi pertanyaannya, apa tandanya seseorang itu dikasihi Allah? Nah ini perlu kita miliki di kepala kita. Sebab iman kita itu sangat terpengaruh dengan perasaan kita. Waktu hidup ini lagi semuanya baik, kita pikir ya sama Tuhan baik. Tapi waktu perasaan juga lagi down, semua lagi buruk, kita pikir Tuhan itu nggak baik dan kita mulai mencurigai. Mari kita lihat landasannya. Apa tandanya seseorang dikasihi oleh Allah? Pertama, dia itu ditebus. Menarik ya? Basic standar pertama kali, dia itu ditebus. Ditebus itu berarti dijadikan milik Tuhan kembali. Brought back by God. Manusia adalah milik Tuhan, tapi waktu jatuh ke dalam dosa, dia sekarang berada sebagai musuhnya Tuhan. Dan musuh Tuhan akan menerima hukuman. Dan manusia dibeli sama Tuhan, orang suka salah. Dipikir dibeli dari setan. Jadi Yesus mati memberikan persembahan dirinya kepada setan, terus setan kasih manusia kepada Tuhan. Enggak, dibeli dari hukuman, dibeli dari murkanya Tuhan. Untuk kembali didamaikan, jadi kita miliknya Tuhan lagi. Dua kali, yang pertama yang diciptain sama Tuhan. Yang kedua dibeli untuk jadi milik dia, brought back, ditebus ini. Bahasa Yunani dari ditebus itu agorazo. Agora itu artinya pasar dalam bahasa Yunani. Jadi dibeli kita ini. Tadi kan saya kasih lihat kita gambar-gambar ya. Kalau barang itu dibeli, barang itu milik saya kan. Saya taruh dia di lemari rumah saya. Kalau itu barang yang mahal, saya taruh di garasi saya taruh di kotak perhiasan saya. Itu yang pertama, tanda orang dikasih Tuhan. Dia itu dibeli sama Tuhan. Dia dipilih buat dibeli, buat ditaruh di perbendaharaan yang berharganya Tuhan. Itu yang pertama. Bukan dia dipakai, bukan dia diberkati, tapi ditebus, brought back by God. Tapi hari ini ditebus itu bukan kata yang lazim kita dengar. Karena kita taunya dibeli, kalau ditebus kita cuma taunya voucher misalnya. Apa sih dibeli itu? Nah saudara, lihat gambar ini ya. Ini anak-anak zaman sekarang belum tentu tahu nih. Dulu padahal kita cepetin mundurin pakai pensil kan ya. Udah lama nggak bisa denger, tiba-tiba pitanya keriting. Dulu kita dengerin ini tiap hari, kaset. Nah saudara, dulu ada yang koleksi kaset di sini? Waduh, saya juga koleksi ya, tapi pas kena banjir hilang semua ya, koleksi kaset. Ada yang koleksi kaset-kaset ini nih, lihat gambar berikutnya nih ya. Nah ini dulu koleksi siapa nih orang tuh? Wah, luar biasa ya, siapa punya tuh? Herlin Pirena. Ada satu yang beda sendiri itu ya. Saya tapi kurang familiar itu siapa. Padahal yang paling populer di antara semua. Wah ini nih saudara, masih ada nih. Worship Forever. Irwan Alexander, Bagai Raja Walid. Zaman dulu Bapak Ibu belum zaman Photoshop. Jadi ini mukanya emang asli mulus begini. Zaman dulu kan belum ada Photoshop ya. Wah ini nih kaset nih kita koleksi. Nah, ini apa lagi nih kaset berikutnya. Ini yang saya berhasil temukan di Google ya. Coba lihat slide berikutnya. Praise and Worship Series. Dapatkan kaset dan CD-nya. Dulu kan gitu ya di iklan-iklannya. Hancurkan kaset dan CD-nya. Enggak, ini koleksinya kan. Nah kaset itu diputarnya di alat apa? Yaitu tape ya. Nakamichi, Tascam, segala macam dia, Sony, Discman, segala macam. Nah kita lihat nih, dulu tape itu ada benda seperti ini. Tahu nggak sebutannya apa bapak-bapak, ibu-ibu barang ini? Kompo, apalagi? Boombox, karena ini asik banget nih. Kalau sekarang udah pakai yang kecil-kecil, speaker yang kecil begitu kan ya, dibawa-bawa kan. Ini dulu begini nih, ditenteng di sini. Makanya berotot dia, berat. Baterainya 16, bawa begini. Dicas, nggak bisa dicas, ganti baterai terus sampai tua kita kan. Kita bawa gini, wah speakernya bagus, kita putar kaset. Nah bayangkan ada satu orang, dia tuh nabung dari kecil untuk bisa beli boombox ini. Akhirnya dia punya cukup banyak uang, dia beli dari mall. Tiba-tiba keadaan keluarganya memburuk, mamanya bilang, "Dek, kamu gak bisa sekolah lagi. Papamu ini bangkrut. Kamu sih cari uang supaya kamu bisa bayar uang sekolah." Ya sambil kamu nunggu cari uang kan gak dapat langsung. Mama rasa kamu mesti jual itu barang kesayangan kamu. Waduh syok dia. Nabung 3 tahun buat dapetin ini, kompo ini, boombox ini. Akhirnya dia bawa, kalau di luar negeri itu kepada pawn shop,
Nah, lalu dia bawa ke pawn shop itu, dia bilang, Pak saya mau gadein ini harganya berapa? Dicek barangnya kan. Ya ini berapa harganya Bapak Ibu ya? Oh udah lama, udah nggak bisa guess the price lagi ya. Ya kita bilang ini 100.000 lah. Waduh Pak, masa cuma 100.000 kurang Pak. Saya beli baru 900 loh ini. Iya cuman ini udah jelek ini tuh, ada bekas-bekas gini semuanya. Ya 125 deh. Ya tambahlah Pak lah. Kalau bisa 899. Ya sama dong sama 900. Ya tambahin lah Pak, saya butuh uang Pak. Ya udah. 300 paling mentok. Ya elah Pak, masa cuma 300. Mau apa enggak nih? Boleh cek toko sebelah. Kalau lebih tinggi yuk di sana loh ya. Dia kan jual kongko misalnya kan meskipun di Amerika. Akhirnya ya udah deh Pak deh. 310 ya Pak ya ongkos jalan. Ya udah 310. Kita taruh, kita ambil uang cash. Tuh orang nggak ada duit dia gadein barangnya. Udah gitu kita lihat dari jendela, wah itu barangku ada di dalam yang aku tabung lama sekali. Terus sambil kita lihat di kaca kita berjanji, boomboxku aku bakal kerja keras buat kamu. Aku akan kumpulkan uang dan aku bakal beli kamu lagi dari sini. Jangan cepat-cepat laku ya sayang ya, duduk sini. Biarkan kamu invisible supaya orang tidak bisa lihat kamu dan kamu gak dibeli orang. Terus orang ini, anak muda ini kerja keras, banting tulang. Dia cari uang, semua hal dia kerjain supaya dia bisa cari duit. Akhirnya setelah 6 bulan berlalu, dia balik lagi ke toko itu. Kleneng-kleneng, wah masih ada tuh. Ada tulisan sold, gak ada tuh. Terus akhirnya dia datang lagi, dia bilang, Pak saya mau tebus boombox saya. Oh yang itu, boleh. 500, hah 500? Kemarin saya pas 310, namanya juga bisnis Kalau enggak cuan gua tutup toko aja lah, bikin panti sosial. 400 mau enggak? Ya elah udah nabung semua habis. Dia belanjain 400, lalu dia beli lagi boombox dia. Lalu dia pulang dengan senang dia angkat tinggi-tinggi barangnya ya. Dia angkat tinggi-tinggi boomboxnya itu dia bilang, hey boombox kamu milik saya 2 kali. I brought you back. Dan aku gak pernah kehilangan kamu lagi. Ini konsep penebusan. Jadi apa makna grace itu? Saudara itu dibeli sama Tuhan 2 kali. Saudara itu miliknya dia. Full. Ada kisah yang mirip soal penebusan di kitab Hosea pasal 3. Hosea nikah, Tuhan suruh. Dan perempuannya gak setia. Perempuannya pergi sama laki-laki lain. Di Hosea 3 pasal 1, Tuhan ngomong sama si suami. Hei Hosea, pergi. Keluar dari rumah kamu, cari istrimu yang pergi sama laki lain. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah. Berhenti sampai sini dulu. Hosea, cintai perempuan yang suka bersundal dan berzinah. Bisa gak sih? Hosea gak protes apa sama Tuhan. Tuhan ini main-main ya. Apalagi zaman dulu kan patriark, laki-laki egonya tinggi sekali. Pergi, cari dia. Dan saudara tahu kalau kita baca di Hosea, Hosea itu harus bayar uang untuk tebus istrinya lagi. Lah ini istrinya siapa? Istrinya dia. Untuk dia bisa bawa pulang, dia mesti tebus bayar keluar uang untuk bawa pulang istrinya. Dan lihat kalimat yang kedua 1b itu. Tuhan juga mencintai orang Israel. Meskipun mereka bersundal tadanya, selingkuh sama Allah-Allah lain. Ini pasal 3. Pasal 2 sebelum masuk ke situ, Tuhan tuh bilang begini, ini Israel itu kaitannya tuh ya, bangsa yang gitu udah dimilik Tuhan, dia pergi lagi cari dewa lain. Dewa apa? Dewa kesuburan, dewa gandum, dewa anggur, segala macam orang-orang yang kaya yang bisa kasih dia kesejahteraan, kekayaan, rasa aman. Tapi kemudian pasal 2 ayat 13 berbunyi begini. Sebab itu sesungguhnya aku, Elohim, Yahweh, akan membujuk dia. Aku akan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Ini kalimat bikin saya menangis. Kenapa? Aku akan membujuk dia pulang. Yang salah itu siapa? Harusnya orang yang berselingkuh itu yang pulang berlutut dan memohon, saya minta maaf, saya kilaf, saya
bersundal, saya selingkuh, tolong kasih saya kesempatan kedua. Sekarang mata saya terbuka, saya harusnya ada di keluarga ini. Tolong terima saya kembali. Terus pasangannya nggak mau lihat mukanya, buang muka begini. Kok pikir aku lelaki murahan? Pergi dari sini. Wah, kayak sinetron Indosiar kan ya. Harusnya ini yang membujuk, yang rusak, yang pulang. Kayak anak yang hilang kan. Bapak ambil aja aku sebagai hamba. Nggak pantas aku jadi anak. Anak atau yang hilang yang berdosa harusnya membujuk dia yang benar. Tapi perhatikan, dia yang benar membujuk si pendosa. Bukan cuma membujuk, aku akan bawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Ada bahasa yang romantis dari kosakata Ibraninya. Tuhan tuh mau merayu dia pulang. Udah kamu pulang, kembali lagi sama aku. Itu. Jadi saudara lihat kedalamannya penebusan Tuhan seperti apa. Bukan cuma saudara dibeli, dibayar, terus dibeli. Tuhan tuh merayu saudara tiap hari supaya saudara kembali kepada dia dan meninggalkan berhala-berhala kita. Karena kita punya berhala kan. Bisa harta, bisa kenyamanan hidup, bisa apa lagi? Pujian orang sama kita. Tuhan beli kita kembali. Ini tanda yang pertama untuk menjadi miliknya dia, ditebus. Jadi waktu saya merasa saya tidak dikasih Tuhan, waktu saya merasa doa saya tidak dijawab Tuhan, waktu saya merasa saya jauh dari Tuhan, bisa jadi pikiran itu adalah sebuah kebohongan di kepala saya. Karena harus saya pegang dalam otak saya, dalam hati saya itu ditebus. Saya itu dibeli oleh gambar yang tadi yang paling mahal yang saudara bilang tak ternilai harganya. Saya dibeli, saya miliknya dia, saya akan baik-baik aja. Saya sudah ada di kamarnya Allah sebagai barang yang ditebus miliknya dia kembali. Tanda pertama, grace unveiled. Saudara masih bersama saya, boleh tepuk tangan? Apa saya ngomongnya terlalu cepat, apa kurang cepat? Puji Tuhan. Tanda yang kedua, saya cuma ngomong dua hal aja pagi ini. Orang yang dicintai Tuhan, itu dikuduskan. Holiness. Apa sih dikudusin itu? Sanctification, pengudusan, berarti itu di set apart, dipisahkan, didedikasikan buat Tuhan. Sanctification itu pengudusan, pembersihan, itu proses of making or becoming holy. Holy itu apa? Set apart. Dipisahin. Dari saudara sekian ratus, ada 15 orang dipisahin. Set ke sini. Dipisahin. Itu dikuduskan tuh secara hurfiah, dipisahin, di set apart. Ini terjadi pada orang berdosa. Di seluruh dunia ada sekian miliar orang, tapi ada orang yang dipisahin, diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui karunia iman. Dipisahin, dikuduskan itu. Nah, kalau kita lihat, dari Bakers ya, ada sebuah ensiklopedia yang kasih tahu apa itu dikudusin ya. Saya baca ini kalimatnya nih, bahasa Inggris, mana ya? Nah, things are sanctified when they are used for the purpose God intends. Sesuatu itu dikatakan dikuduskan kalau dia dipakai untuk purpose-nya Tuhan. Jadi kalau kita mikir, saya dipilih sama Tuhan, saya ada di New Life, saya udah gak ada di hidup orang berdosa, buat apa kita dikeluarin dari perusahaan lama yang rusak? Buat apa kita dipisahin dari gaya hidup atau kepercayaan yang mendukakan hati Tuhan? Buat apa? Ya biar bersih, buat suci. Abis suci terus bangga gitu. Ya gue bersih gak kayak lu mau bobo neraka. Buat apa sesuatu dikuduskan? Nah sesuatu dikatakan dikuduskan itu ketika mereka itu live according to God's design and purpose. Hidup untuk purpose yang Tuhan berikan. Makanya 2 Korintus 5 ayat 15 bilang begini. Kristus mati buat semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini yang banyak orang Kristen kelolosan dalam memahami. Makanya gereja banyak, orang Kristen banyak, tapi banyaknya bayi rohani. Udah 20 tahun sih jadi Kristen, tapi nyanyi dan doanya untuk aku. Karena masalah hidupku berat, mau bener.
Sampai umur 70 juga saya lihat orang yang paling kaya di kota, kenal sama jenderal, gimana hidupnya om? Berat. Kita nggak bakal berhenti bergumul dengan satu dan lain hal. Tapi apa bedanya bayi rohani sama orang yang bertumbuh? Bayi rohani itu doanya, Tuhan pulihkan aku, Tuhan beri padaku, Tuhan jawab doaku. Benar nggak itu? Benar, tapi itu basic. Saudara ada di new life untuk hidup yang baru. Kenapa saya kagum sama gereja ini? Karena Pastor Irwan, Pastor Karsten, rekan-rekan semua mengajak saudara perjalanan lebih dari itu. Saudara bukan audiens di ruangan ini, kita partner. Saudara punya peran masing-masing. Saudara bukan ke sini karena cari makan gampang dan cari parkir enak, bukan? Tapi kita ada pembagian tugas sama-sama. Apa itu? Pengudusan itu. Artinya hidup kita, purpose-nya sekarang berubah. Jadi buat Tuhan, bukan buat yang lain. Saya datang ke sini. Puji Tuhan. Satu hari lebih awal, saya ketemu dengan sebuah yayasan yang melayani anak-anak korban seks trafficking di Surabaya. Saudara tahu, di tiap lampu merah anak yang kicik-kicik minta duit om. Kadang kita lihat mukanya juga enggak. Tapi saudara tahu, minggu depan memang kita enggak pernah lihat mukanya dia lagi. Dia sudah diambil oleh mafia human trafficking. Dan kebanyakan umur 12, umur 11 diambil apa? Pekerja, maafin ya, prostitusi. Lalu dipindah ke Sulawesi, ke Kalimantan dan ke luar negeri. Dan tempat itu di Surabaya Barat saudara. Itu bilang, oh itu di Kalimantan kali, oh itu di Sulawesi, benar banyak. Tapi salah satu di sini. Bayangin anak umur segitu ya diculik dan maaf saya di assault, perlakukan begitu rendah, terus dijual dari orang tuanya, diambil gak pernah pulang lagi. Ada yayasan yang nampung anak-anak itu, ada shelter, dididik, dibina. Saudara kebayang gak damage-nya orang yang pernah mengalami seperti itu? Mungkin dia punya orang tua, punya adik kakak, lagi main diambil, diculik. Terus ada yayasan ini yang fokus nanganin children sex trafficking. Saya datang ke itu saya kaget sekali saudara. Saya nggak pernah lihat slogan-slogan, saya kaget sekali. Wah ada ya orang yang melayani seperti ini. Wah sedekat itu ya permasalahan seperti ini. Saya ke sono lihat, ada Bu Ninis, ada Ezra, kita ngobrol sama orang-orangnya. Terus saya nanya saudara kepada mereka yang di situ. Kalau kakak-kakak ini punya pekerjaan lalu di sini melayani sambilan atau gimana? Oh enggak, kami full time. Oh ya, Anda full time? Anak-anak muda, pinter, sekolah di luar negeri. Saya tanya, ini yayasan seperti ini bagaimana? Siapa yang support dana? Ya kita coba cari. Kok ada orang yang mau kerja di yayasan seperti ini? Saudara tahu kerja di yayasan gajinya UMR lewat dikit. Padahal dia kalau kerja di luar, udah luar biasa, berbakat. Bahasanya, pendidikannya, kemampuan. Kok dia mau mengabdikan hidupnya di tempat kayak gitu? Saya tertampar. Mereka lebih muda dari saya. Saya tanya, kamu udah berapa tahun di sini? Hah? 10 tahun? Orang tuamu gak mikir, Dek ya kamu coba-cobalah pelayanan dulu, udah gitu kamu lanjutin usaha papamu. Ini orang dari luar negeri, ada juga di situ, ngabdiin hidup. Saya pikir, oh Tuhan, betapa hati saya udah jauh ya dari mencintaimu. Mereka duit sewa tempat, kenapa belum ada? Iya duitnya belum dapat, karena kita mesti sewa rumah yang ada kamarnya 10. Ya mahal dong kontrak rumah kamar 10 kan. Kos-kosan itu kan kita mesti kontrak. Ya kita belum dapat shelter, kita mesti cari kota lain, cari dana segala macam. Saya bilang wow, tapi saya sekarang ngelihat iya ya Tuhan ya. Kalau saya dikuduskan, bukan supaya bikin saya lebih kudus, lebih wow. Tapi untuk melakukan ini, tidak lagi hidup buat diri sendiri, tapi buat dia. Pakai saudara lihat ini ruangan begitu bagus. Kenapa kita masih harus cari usaha segala macam? Bukan supaya menina bobokan saudara dengan fasilitas yang luar biasa. Tapi kita lagi berpartner. Gereja nggak manja, minta ayo duit, bayar perpuluhan semuanya. Bos-bos kita undang ke sini, enggak. Kok sudah lihat kebaktian diakonia? Sudah lihat orang yang kita jangkau? Itu bersama-sama dari gereja, dukung mereka. Jadi saudara, kalau saudara datang ke sini, saudara akan dapatkan visi itu. Kita ada di kota untuk memberkati luas bagian ini. Jadi saudara terlibat lebih jauh. Karena nggak gampang, bener nggak? Orang yang berbeda sama kita akan takut ya, ih ini orang nanti begini lagi, ih nanti laki gue diambil lagi, ini nanti minjem duit lagi, gitu-gitu. Iya, challenge, berat. Tapi kalau kita semua sama-sama,
Itu baru namanya revival itu terjadi. Kita tidak sedang menambahkan mega church di Surabaya, buat apa? Semua berlomba-lomba cari orang paling kaya, paling hebat di sini. Pindah, nggak puas, pindah yang lain. Ada satu bilang worship lebih bagus, satu music lebih bagus, satu pengajaran lebih bagus. Sama aja kalau tidak diurapi. Oh tunggu. Ayo kita lebih jauh. Diurapi itu apa? Oh pendeta ini diurapi Tuhan. Kenapa? Pas khotbah orang ngejeblak, geter-geter setengah jam. Diurapi, ya benar diurapi. Ini diurapi Tuhan. Karena tiap khotbah hati saya terbakar. Apa itu diurapi Tuhan? Waktu keliling tanah tiba-tiba disumbangin buat dia si pendeta. Pendeta ini diurapi Tuhan. Apa itu yang kita pikir diurapi Tuhan kan? Ayo kembali ke Alkitab. Firman Tuhan bilang ya, diurapi Tuhan. Yesus sendiri diurapi Tuhan. Dia bilang Lukas 8. Itu bunyinya begini. Lukas 4. Lukas 4. Yesus bilang, roh Tuhan ada padaku. Sebab dia diurapi oleh Tuhan. Untuk membawa kabar baik kepada orang miskin. Pembebasan kepada orang tawanan. Penglihatan kepada orang buta. Dan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Saudara ngerti konteks diurapi itu apa? Diurapi bukan waktu saudara jalan semua orang respect. Ini orang yang diurapi Tuhan. Yesus waktu jalan. Dia berkata, aku diurapi Tuhan, roh Tuhan ada padaku. Kenapa? Karena waktu Yesus jalan, orang miskin dapat penghiburan. Orang tawanan dapat tahun Yobel, pembebasan. Orang buta melihat, Yesus selalu ada di pihak orang-orang yang paling berat hidupnya. Kalau saudara adalah orang yang lagi berat hidupnya, saudara sahabat-sahabatnya Allah. Dan ketika saudara dipulihkan dari keadaan saudara yang berat, saudara itu diajak jadi partnernya dia untuk melayani orang-orang hidupnya berat. Karena di bawah kita masih ada orang hidupnya jauh lebih berat segala macam, itu ada tuh, ada di situ. Itu artinya diurapi. Diurapi itu, tadi itu. Orang miskin dapat kabar gembira, orang buta dapat penglihatan, orang mati dibangkitkan. Kenapa kita mesti ada healing service di sini? Pamer karunia roh Pastor Irwan? Oh, bukan. Karena kita tahu apa arti diurapi Tuhan. Memberikan keselamatan, memberikan keadaan yang baru. Kenapa kita sibuk jemput? Kenapa kita sibuk keluar? Untuk layani orang-orang yang barangkali rasanya berbeda sama kita. Karena itulah artinya diurapi. Saudara mau terlibat lebih jauh? Saudara hubungi pastor. Pastor saya bisa jemput orang di kompleks saya, di mobil saya. Iya, mobil kita 7-seater, yang isi cuma 2. Pastor saya bisa ajak nih, ada warung tengah nih si ibu nih, kalau minggu libur saya bisa ajak kali datang ke gereja. Ajak, bawa, itu diurapi. Itu diurapi. Nah saudara, tapi proses sanctification itu memang gak gampang. Jadi saya bilang, wah kita begini, kita begitu, gak gampang. Jadi kita ngomong apa adanya ya. Ada prosesnya tuh tabelnya kayak begini nih. Pertama, kita ini masih mati dalam dosa, abu-abu kan. Ya, waktu di abu-abu ini kita pas dengerin saya ngomong begini, hatinya dingin Bapak Ibu. Gak bergetar. Alah apaan sih ini orang gue lapar juga, misal gitu ya. Ini kalau mati dalam dosa, ngomongin firman, gak masuk ke dia. Dia hanya duduk di ruangan ini secara daging. Ada saudara seperti itu? Datang ke sini, nyanyi, ya, biasa aja. Dengar firman, minggu lalu apa juga lupa saya. Mati dalam dosa tuh. Tentu saudara sih gak ada yang begitu ya, dari mata-matanya nih, wih, pengen nebak harga semua saya lihat. Tapi di satu titik Kristus membeli kita. Dan perjalanan yang baru bersama dia dimulai. Nah di sini mulai conversion kan hidup baru ya, kita dibenarkan. Iya habis begitu kita tuh perjalanan itu masih bakbuk. Takut lagi, dosa lagi, lebih mengandalkan dunia lagi misalnya ya. Tetap cari kenyamanan lagi, iya kita ada di situ. Terus, tapi naik ya, tapi naik. Ini yang namanya bayi rohani ya di sini nggak naik-naik. Bayi rohani. Bayi rohani cirinya apa? Kasih saya makan, kasih saya kesenangan, kasih saya feed me kayak bayi gitu kan. Dia mau apa dia nangis, dia mau apa dia nangis. Saudara, tapi masalahnya kalau orang Kristen 10 tahun tetap jadi bayi rohani, kita perlu bertanya, kita ini bayi apa boneka? Kalau bayi bagaimanapun juga tumbuh. Celaka kalau kita ternyata boneka rohani, boneka Barbie.
Kalau cakep, kalau jelek Anabel. Nah, nggak bertumbuh kita di sini. Nah, tapi yang namanya baik saudara, sepanjang waktu bersama Tuhan, kita tuh tumbuh. Semakin serupa Kristus. Kristus kayak apa? Diurapi. Diurapi kayak apa? Waktu dia datang ada damai. Buat orang-orang yang paling gak punya damai. Sampai nanti kita mati, glorification. Nah, di tengah proses yang panjang ini, ada namanya, kita hari ini bicara soal grace ya, grace unveiled. Ini tetap ada karya Kristus. Namanya second work of grace. Ada bukunya ditulis nih sama Whitaker. Entire Sanctification, a second work of grace. Jadi gini, Bapak Ibu. Kalau di sini kita percaya Tuhan kan, habis percaya Tuhan, hidup ini kan banyak pergumulan ya. Tetap berat ya. Tapi kok kita bisa lewat juga sih? Ada pergumulan dorongan berselingkuh misalnya. Ada dorongan untuk dapatin untung yang cepat misalnya. Ada dorongan pingin balas dendam ke partner yang ambil duit kita begitu banyak. Ada kemarahan yang besar. Di setiap beban dan pergumulan yang sedang kita alami sekarang, kita bukan lagi bergumul di titik nol. Saudara udah maju, tapi kita berjuang di titik ini. Second work of grace. Ada orang yang tahu ini salah. Takut jatuh dan jatuh lagi. Di situ ada karya anugerah Tuhan yang kedua. Yang terus disediakan, makanya dibilang Tuhan itu selalu kasih kesempatan kedua. Kita bisa jatuh, bisa salah terus ada. Sampai umur 60, 70, 80 tahun ini ada nih. Setiap ada krisis, ada second work of grace. Ada krisis, ada second work of grace. Makanya datang ke rumah Tuhan itu, aduh Tuhan kau baik, kau kasih aku kesempatan kedua. Dalam rangka apa? Jadi imamat yang rajani, yang diurapi itu. Saudara bayangkan, kalau gereja kita, bukan Pastor Irwan yang mengurapi saudara saja, tapi saudara mengurapi orang lain. Itu revival. Tiba-tiba kesukacitaan kita, bukan lagi menerima sesuatu yang baik saja, tapi waktu lihat orang hidupnya berubah. Nah itu saya tanya ke panti itu tuh, yang sex trafficking. Kenapa kalian bisa selama itu di sini? Iya Kak, waktu lihat anak itu berubah, aduh sukacitanya. Saudara tahu rumahnya sederhana banget. WC-nya sederhana. Tapi ada orang yang cinta pada jiwa ada di dalam situ. Itu menemplak saya. Yang kadang hidup ini udah mikirnya yang lain, mesti yang fantastis. Ada orang yang terus setia. Nah itu kita jalanin itu bersama-sama. Dan waktu jatuh ada second work of grace. Nah dan kalau saudara ada di perjalanan ini, justrulah saudara banyak frustrasi. Ya, kenapa? Satu, orang semakin dekat sama Tuhan, semakin merasa diri tidak layak. Kalau tanya sama temen ya, gimana kabar kerohanianmu? Baik Pastor, tanda-tanda gak baik. Aman Pastor, kata malaikat aman kepalamu. Udah jauh lu, hampir tergelincir masuk Hades kata malaikat. Orang makin dekat sama Tuhan, semakin merasa gak layak. Kenapa? Ada yang bisa tebak? Dia itu kudus. Waktu kita makin dekat sama yang kudus, waduh, wow, jauh banget. Kayak saya, kalau makan sama Pastor Irwan, kalau duduk rasanya tingginya sama. Pas berdiri, ganteng bener, tinggi bener. Beri kemuliaan buat Tuhan tentunya. Masa kemuliaan buat gembala sidang ya. Saudara ngerti maksud saya ya? Waktu makin dekat, justru kita merasa kok gua gak rohani, kok aku jatuh terus. Bagus. Kalau merasa ya fine-fine aja, mungkin jauh dari Tuhan. Makin dekat, makin merasa gak layak. Jadi gak apa-apa saudara, gak apa-apa. Kenapa? Iman itu tidak bertumbuh tanpa kekecewaan. Faith doesn't grow without disappointment. Faith doesn't grow without discouragement. Iman gak tumbuh tanpa rasa bingung, kecewa. Iman gak tumbuh tanpa doa yang tak terjawab. Iman tumbuh di tengah kekecewaan. Iman tumbuh di tengah kejatuhan. Iman tumbuh di tengah doa-doa yang gak terjawab saudara. Ini second work of grace. Jadi kalau hari ini saudara datang ke rumah Tuhan, perasaanmu tidak romantis dengan Tuhan, hati terasa jauh dari Tuhan, engkau sedang bertumbuh. Karena kita bertumbuh bukan di pot bunga yang manis,
Tapi kadang Tuhan bawa kita ke tempat yang kena terik matahari, bukan? Kita jadi pohon yang lebih besar. Dan pohon yang lebih besar menopang hidup lebih banyak. Itu iman, saudara. Nanti hasilnya seperti begini. Ada beginner mindset sama ada grace mindset. Beginner mindset berkata, saya patuh, saya datang ibadah, makanya saya diterima. Saya nggak rokok, saya nggak pakai yang aneh-aneh, saya hidupnya lempeng, makanya saya diterima Tuhan. Grace mindset berkata, saya diterima Tuhan, saya dibeli, ditebus, makanya saya patuh. 2, motivasi didasarkan pada rasa takut. Kenapa nggak bohong? Aduh pastor, kapok saya sekali bohong pas pulang diserempet beca, luka-luka, biaya pengobatan lebih mahal daripada biaya saya tadi bohong. Takut saya dikutuk. Saudara sering dengar begitu? Orang Kristen 20 tahun juga bisa ngomong begitu. Kenapa? Aduh takutlah kita kotor, ntar digampar Tuhan. Tuhan jadi judgebau barangkali ya. Motivasi ikut Tuhannya didasarkan rasa takut. Kalau grace apa? Motivasi didasarkan kegembiraan dan rasa syukur. Kenapa lakukan itu? Ya gembira, syukur, lihat orang gitu loh. Kasihan kita bisa layani, senang kita. Kenapa lakukan itu? Senang. Yesus sembuhin orang, kenapa? Takut dia. Waduh Allah Bapak, hari ini baru 5 orang ku sembuhkan. Padahal kuotanya 10, maaf ya 5 lagi ku kejar sebelum matahari terbenam. Emang gitu? Yesus senang dengan gembira, dia terharu hatinya. Motivasi hidupnya didasarkan gembira. 3, beginner, saya menaati Tuhan untuk dapetin sesuatu dari Tuhan. Kita lagi pingin punya sesuatu, kita lagi pingin doa kita sesuatu dijawab. Oh saya mesti taat nih, jaga hidup baik-baik dulu deh, jangan main-main dulu deh. Biar saya dapat yang saya mau nih. Itu beginner. Tapi orang yang dikuduskan Tuhan, saya mematuhi Tuhan untuk mendapatkan Tuhan. Kapan terakhir kali kita sebelum tidur tuh berlutut di ujung ranjang, beginilah. Terus berdoa kayak anak kecil, di gambar-gambar zaman dulu. Senang doa, ngobrol sama Tuhan berlutut. Kapan kita sebelum tidur itu ya, kan bisa lihat handphone barangkalian atau lihat apalah ya. Kadang kan lihat pasangan juga udah males. Waktu tidur itu kita ngadep tembok gitu ya, terus kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Senang aja, damai, tidur. Saya mematuhi Tuhan buat mendapatkan Tuhan. Ini grace mindset dan menyerupai dia. Senang dekat sama dia. Nggak dibikin-bikin, emang senang enjoy dia. 4. Nah ini saya bilang tadi krisis. Ketika keadaan buruk dalam hidup saya, kalau beginner marah saya sama Tuhan. Marah sama diri, marah sama pasangan. Aduh saya bodoh sih, kenapa saya begini ya. Aduh Tuhan kenapa gak bela. Aduh kenapa gue gak dapat lagi marah. Pahit. Ujungnya pahit kita gak mau ikut Tuhan lagi. Kecewa kita sama Tuhan. Aku udah mengandalkanmu kenapa begini. Itu bisa terjadi kan dalam hidup kita kan. Kita ngalami hal-hal yang buruk bukan dalam hidup kita. Kita pahit mungkin sama orang Kristen sama gereja. Yang beginner begini. Atau seperti teman-teman Ayub. Saya percaya kalau hidup saya udah benar harusnya saya diberkatin. Kalau saya gak diberkatin pasti saya ada yang salah. Itu beginner. Ada yang pikir begitu? Ada, beginner. Grace mindset apa? Ketika keadaan buruk dalam hidup saya, jujur, bergumul. Bukan yang haleluya pencobaanmu menjadi nyata bagiku. Enggak, stres bergumul iya. Down patah hati iya. Tapi saya tahu sementara Tuhan mengizinkan hal ini untuk melatih saya, dia akan melimpahkan kasih kebapaannya dalam masa berat. Ini grace mindset. Kenapa? Bapak Ibu saya mau nanya, hidup lebih banyak enaknya apa beratnya? Nggak usah dijawab, dari wajahnya saya udah bisa baca. Enak, berat. Ya, pas berat bisa setengah mati beratnya kan. Pastor kita, Pastor Irwan kalau saudara tahu, ada di atas pernah, di bawah pernah. Saya di atas pernah, ditipu orang gede-gedean juga pernah. Pingin balas pernah, nggak mampu balas juga pernah. Kita pernah ngalamin. Tapi itu bagian dari sanctification saudara. Jadi waktu saudara dijelekin orang, dirusak orang. Setelah saudara berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Artinya aku ada di jalur pengudusanmu yang indah Tuhan. Atau hidup saudara dienolin lagi sama Tuhan.
Dibengkokkan arah rencananya, kok aku mau ke sini Tuhan. Aduh, tapi terima kasih ya Tuhan. Aku ada di jalur pengudusan-Mu yang indah. Aku ada di tangga yang tadi itu. Berikutnya saudara, waktu saya dikritik, wah marah, saya hancur kalau beginner. Karena buat saya penting image orang baik, orang berhasil. Oh penting, terus saya jatuh, saya akan bela diri sedemikian rupa. Tapi grace mindset berkata, ketika saya dikritik, saya terganggu. Perhatikan ini, tapi nggak penting bagi saya untuk menganggap diri sebagai orang baik. Identitas saya tidak dibangun di atas kinerja saya, melainkan cinta saya pada Tuhan. Dan cinta Tuhan buat saya. Saudara, di dalam Tuhan nggak takut sama orang. Mau dibilang bagus, syukur. Mau dibilang jelek, nggak ngefek. Emang jelek kok. Tapi dicintai Tuhan, gimana itu? Aku aman di dalam Dia. Mau lihat gimana aku aman. Nah itu grace mindset diberikan. Nah doa-doa kalau beginner banyak kan tentang minta. Minta Tuhan, minta Tuhan. Waktu makin mepet, makin butuh, doa kita memuncak. Doa, puasa Daniel, puasa Yudas, puasa segala deh ya. Semua. Karena tujuan utama doa saya mengontrol situasi. Wah ini udah di luar kontrol nih, nggak bisa. Doa. Grace mindset, doa saya kepanjangan dari pujian, syukur, pengagungan. Doa kenapa? Aduh Tuhan, syukur Tuhan, dapat parkir. Aduh Tuhan, tokonya buka. Aduh Tuhan, harganya lagi turun. Itu aja udah bisa bikin kita bersuka cita. Aduh Tuhan, enak bener nih nasi. Aduh Tuhan, enak bener bisa di rumah seharian sama keluarga. Aduh Tuhan, enak bener udaranya. Aduh Tuhan, akhirnya turun hujan. Penuh, doanya tuh ucapan syukur. Gampang kan, gak kayak orang Farisi gitu loh, doanya harus susah-susah. Terus lanjut lagi. Self image saya, ini tadi udah ya. Berayun di antara dua kutub. Ketika saya hidup sesuai standar kebaikan, saya merasa percaya diri. Tapi saya jadi sombong dan kadang ngerendahin orang. Kalau saya lagi di bagus posisinya ya. Tapi waktu posisinya jelek, slide berikutnya, saya nggak memenuhi standar, saya merasa rendah dan tidak percaya diri, saya merasa gagal. Banyak kita yang melayani Tuhan, itu masih beginner mindset. Waktu melayani, waktu hidup kudus, waktu nggak ada dosa, waktu semua pikiran tentang Tuhan, aku merasa baik-baik saja. Tapi aku kadang-kadang jadi rada kejam kepada orang yang di bawah yang kurang rohani. Kalian harusnya begini, kalian mesti begitu. Waktu saya jatuh dalam dosa, minder setengah mati. Kalau grace mindset gimana? Grace mindset itu berbunyi begini. Pandangan diri saya tidak didasarkan pada prestasi saya. Di dalam Kristus, saya tuh hilang, saya berdosa, tapi saya diterima. Saya begitu buruk, sampai Allah mesti mati buat saya. Saudara, kalau dosa manusia itu kecil, ya, gak usah Allah yang mati. Malaikat Gabriel aja mati boleh dong. Sorry Kat, bercanda ya Kat ya. Terus saya disambar malaikat lagi. Tapi kok sampai anak Allah sendiri mesti mati? Kita tuh jauh lebih berdosa dari yang kita pikir. Tapi kita itu jauh lebih disayang daripada yang kita pikir. Kita suka ngerasa gak disayang Bapak Ibu. Saya ketemu banyak orang yang affair, selingkuh. Keluarga gak kurang, lalu dia cerita, iya saya gak punya figur bapak di rumah. Iya saya gak dikasihi. Ya itu bisa membuat kita punya dorongan-dorongan tertentu. Tapi ingat saudara itu dikasih lebih besar daripada yang saudara sadar. Kalau saja kita sadar betapa kita disayang. Justru karena itu kita cari sayang di luar. Ya, karena kita gak tahu betapa kita disayang oleh dia itu. Itu grace mindset. Ini membawa saya menjadi rendah hati, tapi percaya diri. Nggak sombong, tapi nggak gampang diinjak orang. Pede, tapi juga nggak rendah diri. Nah saudara sekalian, inilah pengudusan. Makanya at the end of the day, pengudusan rasa puas itu kata Paulus. Aku nggak bermegah selain di dalam salib. Sebab oleh salib, dunia disalibkan buat aku. Dunia nggak ada rasa, biasa aja lah tuh dia. Dan aku disalibkan buat dunia. Apa itu? Yaitu melayani orang-orang yang ada di dunia. Tiba-tiba jadi utang Injil, kata Paulus. Untuk bawa lebih luas.
mengasihi lebih luas, terutama kepada orang yang jarang dikasihi. Izinkan saya menutup dengan sebuah puisi yang saya tujukan apabila Bapak Ibu Saudara sedang ada di persimpangan hidup yang berat. Judulnya When God Wants to Drill a Man. Puisi ini saya tujukan kepada saudara yang sedang bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa saya ada di situasi ini berkepanjangan? Kenapa jalan hidup tidak manis? Dan kenapa apa yang saya alami sekarang berat? Apa yang harus saya ubah? Apa dosa yang mesti saya buang? Kiranya puisi ini bisa menyegarkan kita. When God wants to drill a person. Ketika Tuhan ingin melatih seseorang, ketika Tuhan membentuk seseorang untuk memainkan peranan yang paling mulia, ketika Tuhan merindukan dengan sepenuh hati untuk membentuk seorang yang hebat dan berani, hingga seluruh dunia akan takjub. Perhatikan jalannya, perhatikan caranya. Betapa dia dengan tanpa ampun menyempurnakan siapa yang dia pilih. Bagaimana dia memukul dan menyakiti, dan dengan pukulan yang kuat mengubah dia. Seperti tanah liat dibentuk, hanya Tuhan yang mengerti. Ketika hatinya tersiksa dan menangis, dan dia mengangkat tangan memohon. Betapa Tuhan membengkokkan, tetapi tidak mematahkan. Ketika kebaikannya dia lakukan, lihatlah bagaimana dia memakai siapa yang dia pilih. Setiap kejadian dalam hidupmu, hidupnya berpadu dalam sebuah tujuan. Dengan setiap peristiwa, dia Tuhan menunjukkan kemegahannya. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami pada hari ini anugerah-Mu yang dibukakan. Ya, kami sudah menerima anugerah. Tapi bukakan kami dua hal, bahwa kami ditebus. Kami seperti tape kaset yang dibeli lagi dari murka Allah, dibawa pulang, ditaruh di antara perkakas yang paling mulia di rumah Bapa. Aku ditebus, aku bukan barang rongsokan, aku bukan produk gagal, aku bukan pecundang, aku bukan kecelakaan, aku bukan seorang yang ditinggalkan sendiri dan berjuang tanpa ada yang membela. Aku disayang. Bahkan waktu aku tidak setia seperti Gomer, Tuhan datang cari aku gak layak. Tapi Tuhan terus lakukan itu karena aku disayang, aku ditebus. Dan Tuhan, waktu hidupku terasa mustahil dan tidak sesuai dengan apa yang kuinginkan, aku ingat aku dikuduskan. Aku di set apart, pisahkan dari dunia ini. Karena aku diurapi. Saudara diurapi. Roh Tuhan ada padamu. Pengurapan saudara luar biasa. Apabila saudara bisa menerima firman ini dalam hatimu, Roh Tuhan ada padamu. Kemanapun saudara pergi, ada harum kehidupan yang saudara bawa. Ada senyum harapan buat orang yang barangkali mau menyudahi hidupnya. Saudara datang untuk menjadi Kristus kecil yang membawa kabar gembira pada orang miskin, berita pembebasan kepada tawanan, penglihatan pada orang buta, dan berita bahwa tahun pembebasan Tuhan sudah datang. Tuhan pakai gereja ini, Tuhan urapi terus, dan biarkan pengurapannya terus turun ke pelosok-pelosok. Bahkan sampai ke orang-orang yang jadi korban sex trafficking. Mereka punya rumah di sini. Karena itu rumahmu Bapa, rumah bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ditebus, amin. Dan kami dikuduskan, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.